Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Hizbul Wathan juga, ada NWDI, dan banyak juga afiliasi-afiliasi yang dari Indonesia itu membuka cabang istimewa di sini. Nah, Karena kata-kata di apa ya Imam Suyuti atau Ibnu Hajar dulu, beliau Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau tamatan Al-Azhar, jami'an, dari Masjid Azhar. Kemudian beliau pergi dakwah ke Mekah Mukarramah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, dan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kita dapat menjalin silaturahmi bersama-sama, menyantap hidangan yang telah Allah karuniakan kepada kita. Jadi kepada Om Khalid nih saya mau bertanya nih Om. Iya, gimana? Jadi acara apa kira-kira? Itu pula kan. Iya. Jadi mungkin ada sebulan yang lalu kebetulan kita kesini ada teman-teman yang ngajak ke Nile. Iya. Apa sih namanya? Nile Restoran ya. Nile Restoran. Terus kata siapa namanya Irfan ya kalau nggak salah ya. Sini banyak teman-teman kalau mau ketemu mahasiswa gampang diundang aja makan katanya. Iya. Baru datang semua insya Allah. Oke. Nanti kalau kesini lagi mau kita coba. Kebetulan ada ini apa namanya Bang Haji Rio ini kemarin dari Mekah. Dari Mekah. Ya, juga sama. Kemarin ketemu di Mekah, kumpul sama teman-teman Musyawarah ya artis gitu. Kajian Musyawarah dan Ustadz Ali juga dari Jordan. Ya kalau misalnya mau ketemu di sini boleh katanya ini kita kumpulkan ini. Oh, ya udah. Kemarin nanya sama Rohmi ya. Iya. Rohmi Ais. Iya, namanya. Aldi ada di Kairo katanya bisa ngumpulin teman-teman. Oh ya udah. Iya. Coba. 3 hari Umi Ais di sini. Iya. Oh ya, sebenarnya di sini kegiatan mahasiswa itu apa aja di sini? Oh, kalau kegiatan mahasiswa di sini beragam Om ya. Yang utama itu kita melaksanakan kuliah. Ya. Di samping itu sebagian mahasiswa ini ada yang menambah ilmu di luar jam kuliah yaitu dengan bertalaki namanya. Oh, talaki. Jadi talaki ini adalah kegiatan belajar non formal yang diadakan misalnya di Masjid Al Azhar atau ada media tempat belajar itu biasanya kita sebut dengan Madiafah. Kita juga belajar di sana bersama syekh-syekh besar yang ada di Mesir dan syekh-syekh yang masyhur lah sampai ke Indonesia bahkan namanya. Kemudian di samping itu juga ada sebagian mahasiswa ini yang melakukan aktivitas organisasi. Jadi untuk menambah relasi dan memperluas jaringan pertemanan kita kepada seluruh mahasiswa yang mana kita tahu di Mesir ini dari Sabang sampai Merauke itu ada. Nah, ya, jadi cara kita untuk menjalin hubungan silaturahmi dengan teman-teman yang lainnya itu bisa di cover oleh organisasi. Dan di Mesir ini juga ada beberapa afiliasi seperti Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Hizbul Wathan juga, ada NWDI, dan banyak juga afiliasi-afiliasi yang dari Indonesia itu membuka cabang istimewa di sini. Nah, selain itu juga kalau biasanya di hari libur ini mahasiswa Mesir itu banyak yang mengadakan rihlah atau jalan-jalan ke luar Kairo untuk melihat keindahan negeri yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ini. Iya. Itulah kegiatan kami di sini. Alexandria ada di Dahab. Kalau yang sering dikunjungi sama turis pada saat ini tuh daerahnya namanya Hurghada. Hurghada itu di daerah Semenanjung Sinai. Sekitar 12 jam. Ya. Ke arah Saudi, Palestina. Oh, Palestina. Ya, ke arah Palestina. Jadi ya. Berarti perbatasan dengan Niom nanti, The Line. Oh ya, dia perbatasan dengan Niom. Jadi dia itu terletak pas di Semenanjung Sinai itu. Enggak jauh dari terusan Suez. Kanal Suez ya. Kanal Suez. Nanti bakal ada itu nanti tol di situ. Tol bawah lautnya udah ada. Ya. Saudi itu. Tembus Suez itu aja. Jadi nanti, kalau nanti bakal ke Niom. Ke Niom. Insyaallah. Ya. Khususnya Raja Salman. Iya. Itulah alhamdulillah. Di Mesir ini Om, negeri yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya.
Cuman satu-satunya negara yang lengkap tuh Allah sebutkan dalam Al-Qur'an cuma Mesir. Mesir ya. Oh iya. Di surah Al-Baqarah Kan Madinah Saudi. nggak ada disebutkan itu. Makkah ada yang Makkah disebut, tapi secara nama negara itu nggak ada. Makkah ada. Tapi kalau Mesir itu lengkap. Seperti yang Allah sampaikan apa yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihbitu Misra fa innalakum masa'altum. Masuklah Mesir lu minta apa yang kalian mau gitu kata Allah. Kan jelas ihbitu Misra gitu dibilang Allah kan. Terus Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Yusuf, udkhulu udkhulu Misra insyaallah aminin. Dan kalau kita tadaburi lagi Al-Qur'an yang surat yang Allah turunkan tersebut bahwa maka kita akan melihat sampai hari ini Mesir masih tetap aman di samping panas-panasnya kondisi geopolitik yang ada di Timur Tengah. Kita lihat Libya sekarang seperti apa, Sudan seperti mana, dan Mesir juga bertetangga dengan Israel dan Palestina yang sedang berkecamuk. Dan di atasnya lagi ada Suriah. Tapi Mesir, Mesir di tengah-tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang memanas, Allah masih menjaga Mesir. Dan masih dalam kondisi aman, tentram, damai, sebagaimana Indonesia seperti itulah Mesir. Ini belum banyak tanya teman-teman, kenapa milih Mesir? Kenapa nggak Saudi kah? Gitu. Ya, Dan kalau anak-anak musyawarah tanya kenapa nggak ke Turki, ke mana gitu kan? Kenapa ke Mesir? Gitu. Kalau Oki kan kenal Al-Azharnya. ya, Selain Al-Azhar apa? selain Al-Azhar itu juga Mesir ini merupakan kiblatnya ilmu. Kiblatnya ilmu Bukan di pengetahuan. Madinah Mekah. Di Makkah Madinah itu izin menjawab. Ya, Mekah Madinah itu dari dulu memang sudah menjadi kiblat ilmu. Seperti yang mana kita ketahui sejak Khalifah Utsmaniyah sampai runtuhnya Khalifah Utsmaniyah tahun 1924 Hijri 1924 ya Masehi masih. sekitar 100 tahun yang lalu. Kemudian kenapa Al-Azhar yang dipilih orang ketimbang yang lain? Itu pertama mungkin karena pilihan masing-masing. Terus yang kedua Mesir sudah memiliki kuliah atau ilmu yang dijaga oleh Al-Azhar Syarif. Imam Malik pernah berkata, maka nalillahi baq, sesuatu yang diniatkan karena Allah itu akan selalu ada. Jadi kalau kita lihat peta keilmuan keislaman dunia, itu rata-rata bersumber kepada ulama Mesir. Di Mekah pun Madinah pun juga bersumber ke ulama-ulama Mesir. Biasanya ulama-ulama yang kita sering ambil sanadnya itu nanti kita bisa menemukan ulama-ulama seperti Imam Bajuri, itu adalah ulama Mesir. Imam Ramli atau Ibnu Hajar dalam fikih Syafi'i kita di Indonesia, karena kata-kata Imam Suyuti atau Ibnu Hajar dulu. Beliau Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau tamatan Al-Azhar jami'an dari Masjid Azhar. Kemudian beliau pergi dakwah ke Mekah Mukarramah atau ke Haramain. Di sanalah beliau sebarkan ilmu. Dan sumbernya juga dari Al-Azhar Syarif. Itu alasan mungkin kenapa Pak ke Azhar. Yang pertama, Azhar itu punya identitas yang sangat kuat dari dahulu 1000 tahun yang lalu, sehingga orang pengen mengambil yang lama itu. Dan ditambah lagi Mesir dengan umumnya itu diberkahi oleh Allah SWT. Kemudian khususnya kalau di hadis Nabi kan tentaranya, tapi kalau keilmuannya udah kita tahu 1000 tahun selalu Allah jaga Al-Azhar ini. Bahkan ada yang pernah bilang itu masyayikh kita, kalau Al-Azhar ini hilang gitu, maka hilanglah ilmu di dunia ini. Karena kita lihat universitas kalau universitas masih baru. Di Azhar masih baru secara formal ini formalitas. Ya. Tapi kalau secara keilmuan yang di masjid itu yang paling lama adalah Al-Azhar Syarif. Kita lihat sanad-sanadnya. Sebagaimana dahulu di Haramain. Haramain itu dulu ada 4 mazhab diajarkan. Saya sekarang nggak tahu bagaimana Haramain, cuman dulu itu ada 4 mazhab. Yang pertama mazhab Imam Ahmad bin Hambal, kemudian mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, semua mazhab Nu'man bin Bashir, Imam Abu Hanifah itu ada di Mekah Madinah, dan sekarang masih ada di Mesir. Itu dijaga oleh ulama-ulama Mesir keilmuannya. Mungkin itu Ustaz yang kenapa kawan-kawan memilih Mesir. Tapi kalau saya pribadi, jika kondisi Mesir sama dengan Madinah Munawwarah atau Makkah Mukarramah, mungkin kita bisa milih untuk Madinah. Alasan kawan-kawan ke Madinah mungkin karena dekat dengan baginda Nabi. Tentu orang nggak mau jauh dari kekasihnya dan pengennya dekat selalu gitu. Tapi alasan orang Mesir mungkin saya nggak jauh juga dengan kekasih saya baginda Nabi, karena ilmunya di sini. Bahkan dikatakan Al-Quran nuzila fi Makkah wal Madinah wa quri'a fi Mesir. Al-Quran, rata-rata guru-guru Al-Quran itu di Mesir. Dahulu ulama-ulama Mesir, Azhar mengirim guru-guru Quran ke beberapa penjuru, salah satunya Saudi Arabia. Sebelum Saudi Arabia menjadi negara sendiri. Setelah Saudi Arabia jadi negara sendiri. Mungkin itu. Terima kasih.
rata-rata guru juga ada di Iya. sini Pak. Ya, makanya isi milih Mesir karena itu sih. Iya. Al-Azhar. Nah, anak sendiri maunya ke Turki dibanding Turki. ke sini. Iya. Karena buat bisnis. Kalau Iya. buat belajar ya di sini. Iya. Kalau anak kan nggak belajar. Iya. Tapi Ustazah Hoki itu saya pribadi dari dulu kan saya kalau mengajar kawan-kawan muzakarah fikih bersama-sama, maka sejak dulu tuh saya jadiin Ustazah Hoki itu standar sahnya salat seorang perempuan. Kenapa? Karena ketika Ustazah Hoki pakai jilbab kan menutup min manabiti sya'ri hatta tahta zakat. Sehingga tuh yang sah menurut mazhab Syafi'i kalau salat karena menutup semua aurat. Saya sering bilang kalau kalian mau melihat bagaimana cara sahnya salat ketika salat biar auratnya tertutup semua, lihat bagaimana Ustazah Hoki pakai jilbab. Dan alhamdulillahnya beliau dengan ketawaduan beliau padahal ilmu beliau banyak, belum menimba ilmu lagi di Azhar dan kuliahnya sama dengan saya S2 di Kuliatul Ulum Islamiyah, beliau juga S1 sorry. Iya. Mulai lagi di Kuliatul Ulum Islamiyah. Semoga suatu saat bisa ketemu dengan beliau. Alhamdulillah dengan Wasilah. Khalid semuanya kita bisa Amin, amin. Ini masuk Allah. Oke, Suaminya. sampai mau Iya. S3 lagi. Iya. Coba Sampai ingat. S3 lagi di sini. Insyaallah. apa Karena anak kan di sini sampai sekolah. kuliah. Iya. Otomatis kalau anak nanti saya lulus oke 4 tahun. Nah, Iya. anak kan di sini. Iya. Mau kan oke lanjut lagi kuliah. Kalau boleh nanya nih Om, Apa alasan Ustazah? motivasi Ustazah Oki itu untuk Iya. mengulang lagi loh dari S1 Apa sampai alasan dokter. beliau? Pasti punya alasan Anak pun tertentu. tanya nih kan buat apa lagi kamu S3 udah 2 gitu Iya. kan. Beliau dari Apa lagi kan ngambilnya profesor gitu kan. Iya. Kenapa Mau beliau? belajar mau ngambil basicnya Iya. gitu. Karena kan S1-nya tetap Belanda, S2 kan S2 PAUD. Nah, S2-nya harus dapat masuk di UI itu kajian Timur Iya. Tengah. Tapi Oki nggak ambil karena syuting. Syutingnya Iya. kan siang ke malam. Sedangkan Iya. S2 di kajian Timur Tengah itu siang sampai sore. Iya. Nah, akhirnya ngambil lagi kuliah di PAUD yang masukin dari pagi sampai siang. Nah, dapat juga beasiswa di Belanda nggak diambil karena di Kesamana diambil. Nah, udah pas S3 daftar di PT IKI masuk. Kok mimpinya di UIN. Iya. Iya. Nah, pada akhirnya waktu itu hari Senin, Selasa penutupan. Iya. Karena daftar ke UIN. Udah tutup, oke nggak bisa lagi. Kalau mau daftar sekarang, proposalnya mana gitu. Iya. Nah, akhirnya anak sini lah ke ruang dosen, ke ruang rektor. Ada dosennya sama rektor sana. Tamu agung datang ke sini gitu. Ada apa nih? Mau kuliah. Tapi udah tutup daftarannya Pak. Gitu. Gimana saya mau daftar? Panggillah orang TU di atas Iya. semua kepanggil. Udah mau oke masuk. Proposal minggu depan aja dikasih ya. Iya. Udah kalau besok ujian lulus bilang gitu. Udah. PT IKI mau mundur, Iya. nggak mau ngambil. PT kan cuma kuliah Sabtu aja kan, dari pagi sampai sore. Kalau di UIN cuma 3 hari, Senin, Selasa, Kamis. Ya udah anggap PT IKI kuliah di UIN juga tambahan dari UIN. Iya. Udah alhamdulillah oke senang. PT IKI lebih banyak dokternya itu banyak pendiri pesantren, punya PT IKI yang banyak yang kuliah di sana. Nah di UIN banyak kan agak liberal kan gitu. Jadi dapat dua komunitas. Oke malah senang di PT IKI dibandingin di UIN. Iya. Iya. Terus ketika Ustazah Oki memilih Al-Azhar kembali untuk beliau, kan beliau sudah dapat doktoral, gitu. Ya, Sudah selesai Kenapa pendidikan kan? beliau. Nah, Kenapa dia sempat- melanjutkan? ya karena emang Oki emang karena filmnya itu angkat kan melekat di Oh, Oki gitu. ya kan. Udah tadi mau ambil di Madinah di Ummul Qura Iya. karena ibu sakit sempat kan. Iya. Ya, yang sama Bang Khalid juga sempat nanya-nanya gimana. Alhamdulillah ibu sembuh yang nggak jadi balik lagi ke Mesir. Iya. Masya Allah. Nah, sendiri maunya ke London kalau nggak ke Ya, Turki tadi. di London ke Turki. Kalau Turki kan PR bahasa Turkinya lagi kan, belajar Iya. lagi kan. Kalau Turki kan kalau London biaya hidupnya agak mahal. Gitu. Tapi lagi Mesir. Kayaknya Ustazah Oki bentuk dari apa? Ada di Mesir ini kita mengatakan man syariban nil yarji ila nil. Orang yang pernah minum nil itu akan kembali ke nil lagi. Iya. Maksudnya akan kembali lagi ke Mesirnya. Gitu. Kita udah keliling tuh, udah ke Amerika, udah ke London, gitu Iya. kan. Keliling tuh udah ke Jordan juga. Jadi antara Jordan atau London sih. Cuman Jordan itu satunya milih Mesir karena mungkin ya akhirnya 2 tahun yang lalu pas lupas bukan di Mesir kan. Iya, benar. Kita buka dulu rumah mahatnya supaya kita banyak temen gitu kan, banyak yang bantuin. Kalau di London kan biaya hidup agak mahal terus. Iya. Kalau ini banyak bantuin kan semuanya. Bahkan Om, ada jembatan di Alexandria itu mahasiswa Indonesia Mesir itu Iya. mengenalnya dengan jembatan KCB. Benar. Ada yang tukang asap di belakang Azhar nih. Iya. Tukang asapnya KCB juga nih. KCB. Ini saking melekatnya KCB itu kan
Padahal nama jembatannya itu jembatan Stanley. Tapi karena mahasiswa Mesir ini sudah familiar lah dengan namanya jembatan KCB. Iya, iya. Dan Kak Apik baru hubungin anak mana? Anak Kak Apik kan lagi di Jerman sih. Iya, Mau buat KCB 3. KCB 3. Mesir juga. Tahu. Pilih mau di mana? Mau di Mesir lagi atau di Rusia atau di Maroko? Iya. Mesir baru aja. Mesir baru. Iya, yang di Estregis tadi. Masya Allah, keren banget. Izinnya gimana? Kemarin? Bisa bantuin. Gimana? Makanya rumah Kang Apik ke New Cairo gitu. Gimana bisa bantuin? Izin itu Bisa. kita biasanya ini ya. Insya Allah. Bisa. Dari Bisa, PVRI ya. bisa insya Allah. Dari KBRI juga bisa. KBRI juga. Ya, kerja sama. Ini kerjasama bikin film. Oh iya. Mungkin ambil spot KCB 3-nya ada di Mesir juga. Mungkin ada satu lagi kota negara lain yang mau diangkat sama Kang Apik. Iya. Ya, apa mau di Rusia, apa mau di Maroko, atau apa di mana gitu. Berarti novelnya sudah jalan. Lagi Ceritanya. lagi Digarap. buat ya. Ini senior antum semua nih, Ustaz. Gimana, Ustaz? Lagi sibuk ya? Ada yang mau di ini tanyakan ke Pesan buat Kenal Junior, Akang junior. Cairo? Akang Cairo kenal? Oji Cairo. kurang Ada juga. Apa ini? pesan-pesan buat kami lah yang junior Ustaz Ali di sini. Masya Iya. Allah. Ya, buat teman-teman semua, saya selalu apa namanya menyampaikan kepada siapapun. Salah satu pesan Salman Al Farisi itu beliau menyampaikan innal amakin la tuqaddisur rijal wa innama tuqaddisuhumul a'mal. Tempat itu tidak otomatis membuat orang sukses. Yang membuat dia sukses adalah usahanya. Jadi bukan berarti karena kita di Mesir belajar di Al-Azhar otomatis kita akan jadi ulama, enggak. Ya, enggak menjamin. Pasti bergantung kepada usaha. Itu udah. Tidak otomatis orang yang tinggal di sekitar Masjidil Haram juga akan menjadi orang soleh. Apalagi sekitar Masjid Nabawi dan seterusnya gitu. Tetap bergantung kepada usaha. Kita bangga menjadi bagian dari apa namanya sivitas akademik di Al-Azhar. Al-Azhar itu sebagai yang kita kenal sebagai jamiah. Dia jami' sebelum jami'ah. Karena memang masatib ilmu di Al-Azhar itu ada di Jami' Al-Azhar Syarif. Masjid dulu baru kampus. Baru kampus. Dan sampai sekarang masih dilestarikan. Kalau sore Talaki masih terus berjalan dengan para dokter dengan berbagai macam disiplin ilmu ya. Ya itu mungkin pesan saya buat teman-teman semua. Ya tidak otomatis Bang. Iya. Betul Bang ya? Iya. Semua bergantung pada usaha. Tetapi yang paling baik itu ketika kita di Masjidil Haram kita soleh, pahalanya berlipat ganda. Sahih. Di Mesir ilmunya banyak terus kita kejar, maka kita akan banyak dapat. Betul. Ya, ya seperti sekarang teman-teman ini sudah belajar di Mesir, terus mencari nafkahnya di Mekah. Nanti ya, Uangnya ke sini. Ya? Uangnya ke sini. ke Indonesia Bu. Oh, udah. Karena bosnya tinggi gitu. Jadi teman-teman di sana sebenarnya seperti kami yang ada travel Indonesia sangat apa ya, apalagi handling gitu ya untuk para travel ataupun jasa. Iya, anak belum makan dari pagi sih. Iya, iya. Kalau di Belum ya? di Arab itu kalau sudah ada di meja tidak perlu lagi kita pamit ke siapapun langsung itu berhak semuanya siapa yang ada di sini. Alhamdulillah, pokoknya intinya dengan adanya kader-kader Al-Azhar ini, jadi di Mekah dan Madinah sekarang sudah mudah untuk mencari teman-teman pembimbing dan teman-teman yang bisa membantu kami di sana untuk membantu ibadah, khususnya ini ya umroh, tawaf, sa'i dan lain-lain, fitur yang lain-lain sejarahnya kan masya Allah menguasai ya juga mahasiswa semua. Jadi alhamdulillah, makanya ini rasa terima kasih kita datang ke sini mengumpulkan teman-teman di sini. Iya masya Allah. Biasanya bulan Desember. Ini saat ini kita lagi padat di sana. Teman-teman lagi juga dari Mesir ada juga yang pulang, ada yang datang. Masa ujian. Iya, ujian ada yang dari tahun-tahun sebelumnya, apalagi sebelum COVID dulu, sulit kita mencari teman-teman pembimbing kalau di masa musim Desember dan Januari.
Jadi sekarang Biasanya S2-nya kayaknya. iya S2 sudah kan mantap banyak. sekarang. Tinggal telepon datang. Hari ini telepon, besok datang. Kosong mau bekerja datang Gas. langsung. Bisa gas langsung. Bisa hitungan jam sekarang. Apalagi masa waktunya bisa 3 bulan kan. Insya Allah ya. Semangat terus teman-teman di sini, mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat dan bisa kader-kader Ustadz Abdul Samad bisa teman-teman banyak seperti beliau kan. Amin. Insya Allah. Kader Pak Kures. Ya. Siap. Oh, Boy Siap itu sudah ini nenek moyang kita ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Kami pribadi makan kami pribadi terima kasih banyak. Oh iya, sebelumnya. silakan. Terima kasih banyak kepada Ustaz Khalid, Ustaz Ali dan suaminya Ustaz Zauki, Ya. orang awak gitu, orang Minang. Kami bangga besar berkenal dengan saya pribadi khususnya, Ya. bangga bertemu dengan Ustaz-Ustaz semua dan semoga yang kita inginkan dan kita harapkan tercapai dengan baik. Dan makan ini saya mengangkatnya sebagai makan orang soleh, maka kita harus mengambil berkahnya di sini insyaallah. Amin. Itu dari kami. Penutup MC kita. Terima kasih. Iya. Mau ngambil atau belum? Baiklah, berakhirlah sesi sharing santai kita Sharing santai. pada malam hari ini. Semoga Allah ridhoi apa yang kita lakukan ini dan Allah berikan kita beribu-ribu berkah dan kemudahan. Amin. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membuka dan menutup acara ini. Iya. Dan kami terakhir kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada ustadz-ustadz semuanya yang sudah berkenan mengundang kami ke sini. Semoga Allah balaslah dengan berlipat-lipat ganda kebaikan dan keberkahannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu kedatangannya nanti di Haromen insyaallah. Ngobrol di rumah aja. Makan dulu ya. Ngobrol. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.